Bab 3261, Mutasi Kota Raksasa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di dalam kota raksasa di bawah laut. Desir-desir, Fang Yu dan Han Miaoyi pergi jauh-jauh, dan segera memasuki area yang menghalangi kesadaran ilahi. Dan di sini, masih menjadi bagian dari kota raksasa. Dari segi pemandangan, tidak ada perbedaan yang mencolok dengan area yang pernah saya lalui sebelumnya. Masih terdapat berbagai bangunan besar namun bobrok, dan jalanan di permukaan tanah masih berantakan. Perbedaannya, itulah nafasnya. Sejak awal memasuki kota besar ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan nafas dingin, dan perasaan samar diawasi jika tidak ada hal seperti itu. Setelah memasuki area yang lebih dalam dari kota raksasa ini, auranya menjadi lebih dingin, bahkan sedikit menggigit. Selain itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Li Qing rupanya menarik diri lagi, tidak mengetahui seberapa dalam jangkauannya. Fang Yu dan Han Miaoyi berusaha sekuat tenaga, tak satu pun dari mereka merasakan gejolak nafas Li Qing. Seberapa besar kota ini? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, tidak ada akhir yang terlihat. Monster raksasa laut hantu. Lalu di mana kita berada sekarang? Itu pasti yang disebut laut hantu, kata Fang Yu. Iblis raksasa laut hantu mungkin berada di tempat terdalam, kata Han Miaoyi. Tempat terdalam, di mana tempat terdalam? Fang Yu mengerutkan kening. Selama percakapan, keduanya terus bergerak maju. Setelah bertemu dengan hantu-hantu sebelumnya satu demi satu dan batang pohon besar yang menghalangi jalan, jalan menjadi sangat tenang, tanpa hambatan apapun. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, Fang Yu dan Han Miaoyi terus terbang ke depan. Akhirnya, saya melihat akhirnya. Setelah terbang dalam waktu yang lama, mereka dapat melihat bahwa di kejauhan di depan, ada tembok kota yang besar. Ini akhirnya, mereka sampai di ujung kota raksasa ini. Tembok kota tidak dapat dicapai, sepertinya ada hubungannya dengan kegelapan di atas. Dan melihat sekeliling, masih tidak ada yang istimewa. Bangunannya, jalanannya, sama dengan yang pernah kita lihat sebelumnya. Fang Yu awalnya mengira akan ada pintu masuk ke istana atau reruntuhan di bagian terdalam kota raksasa itu. Namun, tidak ada apapun. Ketika dia dan Han Miaoyi sampai di ujung, yang ada hanyalah tembok kota di depan mereka. Bagaimana situasinya? Fang Yu mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Kota bawah laut yang besar ini, jadi seperti ini. Mustahil, ada berbagai aura abnormal di kota besar ini, dan terletak di pasar iblis. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak mungkin seperti ini. Di mana monster raksasa laut hantu itu? Di manakah warisan Kaisar Iblis? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat tembok kota di depannya. Apakah kamu harus menggali lubang di sini untuk menemukan warisan Kaisar Iblis yang sebenarnya? Fang Yu berpikir, wah, namun saat ini, terdengar suara siulan dari kejauhan. Itu adalah Raja Lik. Pada saat ini, Kaisar Lik sedang terbang menuju lokasi Fang Yu dan Han Miaoyi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata tanpa bergerak. Panggil, saat angin menerpa, Kaisar Lik dengan cepat mendatangi tubuh Fang Yu dan Han Miaoyi, yang jaraknya hanya puluhan meter. Aura dasar budidaya di tubuhnya belum menyatu, sangat kuat. Pemaksaan transformasi ilahi sepenuhnya dilakukan pada Fang Yu dan Han Miaoyi. Ada apa, Li Qing? Kamu tidak perlu menemukan kami untuk melampiaskan amarahmu jika kamu tidak dapat menemukan jalannya. Fang Yu tersenyum, itu bukan urusan kita. Kamu, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Kata Kaisar Lik dengan dingin. Siapa yang menilai kualifikasi ini? Kaisar Iblis. Jika kita tidak memenuhi syarat, bagaimana kita bisa masuk? Fang Yu bertanya secara retoris. Fang Yu tidak kehilangan terlalu banyak. Adapun Li Qing di depannya, dia tidak terlalu takut pada awalnya. Jika memang ada harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis di sini, cepat atau lambat dia harus melawan Kaisar Lik. Namun, dia tidak menyangka Li Qing akan mengalihkan perhatiannya kepadanya begitu dia tidak dapat menemukan target di kota besar ini. Kaisar Iblis kuno dapat membawamu, kamu jelas memiliki kekuatan tertentu. Kaisar Lik berkata dengan dingin, tapi, di dunia iblis ini, tidak ada yang bisa berdiri bahu-membahu dengan keempat kaisar kita. Kamu tidak menghormatiku, maka aku akan membuatmu menghormati. Di sela-sela kata-katanya, Li Qing mengangkat telapak tangan kirinya. Boom, nafasnya naik ke langit, sangat kuat.
Fang Yu sedikit mengernyit. Tampaknya Li Qing benar-benar akan melakukannya. Faktanya, dia tidak ingin melakukannya sekarang, tetapi ingin menemukan monster raksasa laut hantu yang legendaris. Tapi jika Li Qing ingin melakukannya, dia hanya bisa menantangnya. Cepat atau lambat, Anda harus menelepon untuk segera mengatasi masalah ini. Boom! Tepat ketika Fang Yu hendak melakukan sesuatu, terjadi ledakan lagi. Ledakan ini tidak datang dari Li Qing, tapi dari tanah. Boom boom boom. Pada saat ini, tanah kota raksasa itu tiba-tiba runtuh di area yang luas. Seluruh tanah hancur, dan aura menakutkan yang bisa menyelimuti seluruh kota raksasa terpancar dari bawah tanah. Fang Yu dan Kaisar Lik memandang ke tanah bersama-sama. Pada saat ini, di bawah tanah, satu demi satu, batang pohon muncul, dan jumlahnya ada ribuan. Setelah tanah runtuh, mata besar yang tak terhitung jumlahnya terlihat darinya, persis sama dengan mata besar di batang pohon sebelumnya. Ini adalah reruntuhan iblis, dan ketika saya berada di ngarai tadi, ada 4 jalur di arah timur, barat, selatan dan utara yang harus dilalui. Dikombinasikan dengan 4 jenderal di bawah komando Kaisar Iblis yang dikatakan Han Miaoyi. Apakah itu berarti keempat bagian ini adalah mata besar Wushan, serangga panjang liar dalam, bangau di awan, dan tempat di mana monster raksasa lautan hantu berada? Atau, dengan kata lain, reliknya. Jika ini masalahnya, maka dasar laut redup yang saat ini dilalui Fang Yu dan Han Miaoyi melalui jalur timur, apakah itu mewakili tempat monster raksasa laut hantu itu berada? Adapun apakah itu peninggalan? Apakah buku kuno mengatakan apakah keempat monster ini masih hidup? Fang Yu bertanya. Tidak, Han Miaoyi menggelengkan kepalanya, itu hanya menunjukkan keberadaan mereka, dan tidak ada penjelasan spesifik. Reruntuhan setan. Mata Fang Yu berkedip. Ia selalu merasa monster raksasa laut hantu ini mungkin masih hidup. Kemungkinan besar ia berada di dalam kota raksasa di depan, tidak peduli apapun bentuknya. Saudara Fang, kita mungkin bertemu monster raksasa lautan hantu, kata Han Miaoyi lagi. Saya bertemu ketika saya bertemu. Saya juga ingin melihat seperti apa monster kuno legendaris ini. Fang Yu berkata, tapi yang membuatku bertanya-tanya sekarang adalah, jika warisan Kaisar Iblis benar-benar ada, di manakah itu? Di tangan Iblis besar. Tentu saja, Han Miaoyi tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Pergilah, pikirkan cara untuk memasuki kota ini dulu, kata Fang Yu. Saat berbicara dengan Han Miaoyi, mereka telah sampai di depan tembok kota. Dindingnya sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat melihat bagian atasnya, dan ketebalannya bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Di bawah dasar laut yang redup, tembok kota raksasa itu seperti celah di depan Anda yang sulit untuk dilintasi. Jika Anda ingin memasuki kota dengan cara biasa, Anda dapat mencari cara untuk naik hingga melewati ketinggian puncak tembok kota, atau Anda dapat menemukan gerbang kota. Fang Yu tidak memilih satu pun dari kedua metode ini. Karena itu terlalu merepotkan. Baginya, cara termudah adalah melakukannya. Tidak ada jalan di depan, jadi keluarlah. Kamu mundur sedikit. Fang Yu menoleh dan berkata pada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengangguk, lalu mundur agak jauh. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekan tembok kota di depannya, secara kasar merasakan ketebalan dan kekuatan tembok ini. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan cara ini, dia benar-benar merasakan udara dingin dari dingin ke dingin, melalui tangannya, dia ingin menembus seluruh tubuhnya. Bas, telapak tangan kanan Fang Yu, dan bahkan seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Berdengung, saat ini, Fang Yu merasakan dinding di depannya bergetar. Udara dingin tidak mampu menembus telapak tangannya. Namun di saat yang sama, Fang Yu juga dengan jelas melihat semburan udara hitam memancar dari dinding di depannya. Yang terkandung di dalam udara hitam, adalah udara dingin yang begitu gelap dan dingin. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai mengerahkan kekuatan pada telapak tangan kanannya. Ada berbagai batasan atau formasi di kota kuno tersebut, yang dapat dia prediksi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli. Kakak, begitu Fang Yu berusaha keras, dinding di depannya bergetar lebih hebat. Air laut di sekitarnya juga mulai berfluktuasi, berkumpul menuju posisi Fang Yu, tampaknya terus-menerus memberikan tekanan. Han Miaoyi dari belakang melihat pemandangan ini, dengan keterkejutan terpancar di matanya yang indah, dan melihat ke atas lagi. Dia merasa, seluruh wilayah laut tempat dia berada sekarang sepertinya dikendalikan oleh suatu keberadaan. Ada sepasang mata,
menatap mereka. Kakak, Fang Yu mengabaikan paksaan di sekitarnya, dan bahkan energi hitam yang menyapu di depannya, hanya terus memperkuat kekuatan tangan kanannya dan menekan ke depan. Di bawah tekanan kekuatan teror, kekuatan tembok itu sendiri tidak bisa lagi menahannya. Brengsek, retakan mulai muncul di dinding di depan telapak tangan kanan Fang Yu. Hasilnya, kekuatannya terus meningkat. Kakak, retakan di dinding semakin banyak. Energi hitam yang menyelimuti tubuh Fang Yu juga mencapai tingkat yang sangat kuat. Dinginnya energi hitam cukup untuk membuat Kai Yuan Tianxian membayar mahal, dan bahkan mungkin dibekukan di tempatnya. Namun, sejauh menyangkut Fang Yu, satu-satunya efek energi hitam adalah menghalangi garis pandang, membuat lingkungan yang awalnya redup menjadi lebih gelap, sehingga mustahil untuk melihat semuanya. Ledakan, akhirnya ketika kekuatan Fang Yu mencapai tingkat tertentu, tembok di depannya runtuh. Sebuah lubang dengan diameter 5 atau 6 meter muncul di depannya. Dan tembok yang semula ada di tempat ini telah runtuh. Kamu boleh masuk, hati-hati dengan ki hitamnya, jangan biarkan langsung menyentuh tubuhmu. Fang Yu mengingatkan Han Miaoyi di belakang melalui transmisi suara, dan pada saat yang sama melangkah masuk terlebih dahulu. Ketebalan tembok sekitar 5 meter. Setelah melewati lubang tersebut, Anda secara resmi akan memasuki kota raksasa ini. Di depan, ada sebuah kota besar. Hanya saja berbagai bangunan di dalamnya memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, dan sepertinya telah mengalami perang. Tidak ada bangunan yang bisa tetap utuh. Dan bangunan di kota ini, dibandingkan dengan bangunan yang dibangun oleh manusia biasa, sebagian besar berukuran 10 kali lebih besar. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan melihat ke bawah. Lalu, dia melemparkannya ke bawah. Ledakan, tombak suci langit menukik seperti roket, dan permukaan tubuhnya masih terbakar dengan amukan api. Bang Long, pedang Qi menebas ratusan tentakel, dan suara keras dan memekakkan telinga meletus. Tentakel yang dipotong langsung berputar dan bergerak-gerak di udara, dan retakan muncul saat dipotong, hampir langsung pecah. Namun, masih ada 2 atau 300 tentakel yang lolos dari tebasan pedang Qi ini, dan mereka masih menuju ke arah Fang Yu. Fang Yu memegang pedang giok putih di kedua tangannya dan memberkati kekuatan naga dan burung phoenix. Bum bum bum, permukaan Bila White Jade Excalibur meledak dengan cahaya keemasan dan merah. Setelah itu, Fang Yu memulai tebasan terus-menerus. Desir-desir, aura pedang besar terpotong satu demi satu. Setiap pedang Qi perlu mengonsumsi Qi sejati dalam jumlah besar. Tapi bagi Fang Yu saat ini, itu masih bisa diterima. Namun, mungkin di lingkungan Laut Hantu, kekuatan energi pedang yang dipotong lebih dari setengahnya lebih lemah dibandingkan di lingkungan normal. Energi pedang yang sangat tajam saat ditebas, saat benar-benar terpotong pada tentakel itu, kekuatannya tidak lagi cukup untuk memotongnya. Dalam hal ini, Fang Yu hanya dapat meningkatkan kekuatan setiap pedang yang dia tebas ke puncak sebanyak mungkin, dan meminimalkan batasan lingkungan. Bum bum bum, pada saat ini, tombak suci langit yang memberkati Li Huo telah meledak di tubuh monster raksasa laut hantu di bawah, dengan suara yang keras. Tombak langit berhasil menembus tubuh monster raksasa laut hantu dan membuka lubang. Namun, pada saat ini, daging dan darah dari bagian iblis raksasa laut hantu yang tertusuk menyusut secara otomatis. Dengan cara ini, Li Huo yang dibawa oleh Sky Celestial Halberd tidak dapat menyebar ke dalam dagingnya. Ada operasi semacam ini. Fang Yu melihat pemandangan ini dengan keterkejutan di matanya. Swiss. Detik berikutnya, puluhan tentakel terlempar dari belakang. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, menghindari lebih dari selusin tentakel, tetapi terkena tentakel yang datang dari samping. Tidak bisa dihindari. Ledakan. Fang Yu merasa seperti ditabrak gunung yang melaju kencang, dan dia terlempar keluar. Dan di belakangnya, Han Miaoyi juga diserang oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Di lingkungan laut hantu, kecepatan dan kekuatan akan sangat dibatasi. Fisik Han Miaoyi awalnya lebih mengandalkan tirani tubuh fisik, dan sekarang wilayahnya belum pulih ke tingkat yang tinggi, sepertinya sangat sulit untuk menghadapi tentakel ini. Dia hanya bisa menghindar sebanyak mungkin, dan serangan yang dilancarkan tidak akan menyebabkan kerusakan serius pada tentakel itu sendiri. Bahkan jika tentakel di depannya terpotong, masih ada aliran tentakel di sekitarnya. Sulit. Sangat sulit. Boom boom. Di sisi lain, Lik King terus menggunakan kekuatan Lik untuk menghadapi banyak tentakel raksasa yang datang. Sebagai Raja Iblis,
dia telah menghadapi banyak lawan yang kuat dalam hidupnya, termasuk berbagai biksu yang kuat, pembunuh macam apa, dan bahkan roh kuno yang ganas. Namun, monster raksasa laut hantu yang dia lihat sekarang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Setan raksasa laut hantu. Ini adalah salah satu jenderal di bawah Kaisar Iblis dalam legenda. Eksistensi legendaris semacam ini, pasti sulit untuk dihadapi. Kaisar Lik awalnya berpikir bahwa dia bisa mengandalkan darahnya untuk menghindari pertempuran dan langsung mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tapi sekarang sepertinya pemikiran seperti ini sungguh aneh. Monster raksasa laut hantu adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Kaisar Lik memandangi makhluk menakutkan di bawah, mengertakkan gigi, matanya tegas. Karena ini, ujian, dia harus lulus. Tidak peduli seberapa kuat monster raksasa laut hantu itu, dia hanyalah bawahan Kaisar Iblis saat itu. Jika dia ingin menjadi seperti Kaisar Monster, dia tentu harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menjinakkan monster raksasa laut hantu ini. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Lik mengangkat tangannya dan meraung ke langit. Pada saat ini, nafas di tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya. Perubahan ilahi, puncaknya, ini adalah kekuatan tertinggi dari seluruh dunia iblis. Itu juga mewakili level 4 Kaisar. Di seluruh alam iblis, sangat sedikit biksu yang dapat memasuki alam transformasi ilahi, apalagi mencapai puncak alam transformasi ilahi. Ini adalah alam yang paling dekat dengan Xuanxian. Boom, 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 Li Qing mengangkat tangan kanannya, dan cambuk panjang muncul di tangannya. Cambuk panjang diayunkan, dan setiap cambuk berisi kekuatan hukum, seperti cahaya ungu yang berkedip di udara. Tentakel yang terkena guntur ungu langsung pecah. Li Qing mengayunkan cambuk panjangnya sambil menundukkan kepalanya, memandangi tubuh monster raksasa laut hantu di bawah. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengalahkan monster raksasa laut hantu itu, tidak ada gunanya menyerang tentakel tersebut. Harus ditembak di tubuh. Hanya saja ontologi yang begitu besar ini tidak dapat menemukan posisi intinya. Bagaimana cara dikalahkan? Tidak dapat memikirkan metode yang baik untuk saat ini. Desir, Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara. Pada saat ini, tombak suci langit terbang kembali di depannya. Fang Yu mengepalkan Sky Celestial Halberd dengan erat dan mengerutkan kening saat dia melihat monster raksasa laut hantu di bawah. Ukurannya terlalu besar. Biarpun tombak suci langit bisa dengan mudah menembus dagingnya, itu tidak masuk akal dibandingkan dengan tubuh besar iblis raksasa lautan hantu. Penusukan Sky Celestial Halberd seperti ditusuk oleh jarum tipis, bahkan tidak ada jarum. Mungkin ada rasa kesemutan, tapi hanya itu saja, dan tidak akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Selain itu, iblis raksasa laut hantu mengecilkan daging dan darahnya untuk menciptakan penghalang guna mencegah penyebaran api. Ini juga merupakan metode yang sangat langka. Layak menjadi makhluk dalam legenda, itu sangat kuat. Fang Yu berkata dengan emosi di dalam hatinya. Rasa penindasan yang ditunjukkan monster raksasa laut hantu ini cukup kuat. Rasa tertekan ini bukanlah paksaan yang dirasakan langsung oleh tubuh fisik, melainkan jenis penindasan yang langsung dirasakan oleh jiwa. Kultivator biasa, bahkan jika mereka memiliki basis budidaya abadi, berdiri di depan iblis raksasa seperti itu. Saya khawatir mereka akan takut, dan mereka akan berlutut ketika lutut mereka melemah. Dia sama sekali tidak memiliki ide untuk bertarung melawan monster raksasa ini. Tidak ada cara untuk memulai. Bahkan untuk Fang Yu sekarang, dia belum memikirkan cara untuk sepenuhnya menyelesaikan monster raksasa laut hantu ini. Tahukah Anda, dengan tinggi badannya saat ini, bagian tubuh monster raksasa laut hantu yang dapat dilihat dengan mata telanjang hingga batasnya, mungkin hanya 1/10. Tidak masalah, coba dulu. Fang Yu menyipitkan mata dan menukik ke bawah. Ledakan, energi sejatinya dilepaskan, dan permukaan tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan terang, dan momentumnya sangat dahsyat. Dia menghantam area di bawah tubuh monster raksasa laut hantu dengan lebih dari 10.000 mata. Bas, di punggung tinjunya, tanda jalan besar itu berkedip-kedip. Ledakan, kekuatan pukulan ini dilepaskan sepenuhnya. Bayangan tinju itu berkedip-kedip, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan di bawah batasan lingkungan laut hantu, kekuatan pukulan ini masih tak terbendung. Pembatasan tidak berperan. Ledakan, pukulan ini langsung mengenai bagian tubuh monster laut raksasa itu, dan terdengar suara yang keras.
Pada saat ini, akar tentakel dan puluhan ribu mata yang tumbuh dari bagian tubuh ini, semuanya hancur dan musnah bersama-sama. Tinju salib Dao surgawi Fang Yu benar-benar hancur. Ledakan, tubuh raksasa laut hantu ini langsung tertusuk oleh sebuah pukulan. Dengan ribuan tentakel yang lepas kendali, mereka jatuh. Dikatakan sebagai bagian darinya, tapi nyatanya jaraknya puluhan mil. Untuk raksasa manapun yang pernah Anda temui di masa lalu, pukulan ini cukup untuk menghancurkan semuanya. Tapi untuk monster raksasa laut hantu, tubuhnya yang jaraknya puluhan mil telah hancur, yaitu, sebagian kecil. Fang Yu menarik tinjunya dan menatap ke langit. Desir-desir, masih ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya di udara. Dan tentakel ini berputar dan bergerak-gerak. Jelas sekali, pukulan ini telah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada monster raksasa laut hantu itu. Namun, jika Anda ingin menghancurkan seluruh monster raksasa laut hantu, pukulan ini masih jauh dari cukup. Berapa banyak pukulan yang cukup? Fang Yu menunduk. Di bawah tubuh yang terlempar oleh pukulannya, seperti jurang, semburan aura hitam masih memancar. Pada saat yang sama, Fang Yu memperhatikan. Di tepi luka yang terbuka oleh pukulan ini, daging dan darah mulai terbentuk kembali. Daging terbentuk dengan cepat, perlahan menyebar kembali dari tepinya. Luka yang baru saja dipukul oleh Fang Yu, sudah dalam kondisi pulih. Selama ada cukup waktu, luka ini akan bisa pulih sepenuhnya. Sial, dengan tubuh sebesar itu dan vitalitas yang kuat, di mana ia tumbuh? Mata Fang Yu semakin terkejut. Dilihat dari kecepatan pemulihan daging dan darah ini, luka akibat pukulan yang baru saja dia ledakkan dapat diperbaiki sepenuhnya dalam waktu paling lama 1/4 jam. Dengan cara ini, aku ingin secara perlahan menghancurkan seluruh tubuh monster raksasa laut hantu dengan satu pukulan dan satu pukulan. Jelas itu tidak mungkin dilakukan. Karena ketika Fang Yu meninju bagian lain, luka asli di bagian ini mungkin sudah pulih lebih dari setengahnya. Tidak akan ada hasil jika terus berjuang seperti ini. Bum bum bum. Fang Yu memikirkan cara bermainnya, tetapi Li Qing di kejauhan dikelilingi oleh ribuan tentakel, dan terdengar semburan suara. Pada saat ini, aura Kaisar Lik sangat kuat, dan dia jelas telah melepaskan kekuatan penuhnya. Namun menghadapi keberadaan monster laut hantu raksasa, masih terasa mustahil untuk menggunakannya. Menangani tentakel ini saja sudah sangat merepotkan, memakan banyak waktu, apalagi mengeluarkan tangan untuk menangani tubuhnya. Namun untuk menghadapi ontologi, lebih sulit lagi. Membaca. Fang Yu menoleh dan melihat ke arah lain. Han Miaoyi dikelilingi oleh puluhan tentakel, seolah membentuk sangkar, menghalangi jalannya. Fang Yu mengerutkan kening, tanpa sadar ingin menembak. Namun, begitu pikiran itu keluar, dia menghentikan gerakannya lagi dan tidak melangkah maju. Menurutnya, Han Miaoyi membutuhkan lebih banyak pengalaman sekarang. Jika tidak, hanya tingkat kultivasi yang akan ditingkatkan, tetapi pengalaman tempur sebenarnya tidak akan mengikuti peningkatan tersebut, dan cepat atau lambat akan menderita. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia tidak maju membantu. Biarkan dia berpikir dengan hati-hati tentang cara menghentikan permainan dalam menghadapi situasi berbahaya seperti ini, lawan setingkat ini. Pada saat ini, Li Qing dan Han Miaoyi sama-sama terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit untuk keluar hanya Fang Yu, yang baru saja melukai monster raksasa laut hantu itu, yang menemukan kedamaian. Sementara, tentakel di sekitar tubuhnya hancur karena pukulannya tadi. Sekarang, dia punya waktu untuk memikirkan cara membunuh monster raksasa laut hantu ini sepenuhnya. Juga sangat sulit untuk menghancurkan seluruh monster raksasa laut hantu sekaligus dengan secara langsung meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dan hanya mengandalkan kekerasan saja sudah agak konyol, tidak peduli bagaimana Anda berpikir. Berkatilah Li Huo, melalui mata jalan. Mata Fang Yu berkedip, otaknya berputar dengan cepat, memikirkan tentang kekuatan sihir spesifik yang harus dilakukan. Pada saat ini, di wilayah utara reruntuhan iblis, Kaisar Iblis kuno berdiri di langit di atas hutan, ekspresinya tenang, dan kekuatan abadi di tubuhnya perlahan dilepaskan, membungkus tubuhnya. Di hutan di depannya, ada makhluk yang menempati tanah dan menyatu dengan hijaunya hutan yang berwarna biru kehijauan. Makhluk ini panjangnya lebih dari 10 mil, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru kehijauan, melepaskan semburan energi magis yang kuat. Ada banyak tanduk tajam yang tumbuh di kepalanya, mulutnya terbuka lebar, dan taring ramping di dalamnya sangat menakutkan.
Yang terpenting adalah ia menempati tempat yang sama, dan terus-menerus mengeluarkan semburan gas beracun berwarna biru kehijauan, memenuhi sekeliling. Gas beracun ini melebur ke dalam ruang antara langit dan bumi, dan makhluk normal akan membusuk seketika bahkan jika mereka menyentuh kulitnya, sampai seluruh tubuh terkorosi menjadi genangan darah. Dan di dalam gas beracun, ada kekuatan hukum abnormal yang berjalan. Desisannya, pada saat ini, kepala makhluk yang sangat panjang ini menghadap Kaisar Iblis kuno di udara di depannya, mengeluarkan suara yang sangat keras. Ini, Fukino Nagasaki, dikelilingi oleh gas beracun berwarna biru kehijauan, semburan cahaya muncul di tubuh Kaisar Monster kuno, sepenuhnya memblokir gas beracun dengan kekuatan abadi. Namun, gas beracun ini bahkan dapat merusak kekuatan abadi, menghasilkan suara, sila, yang korosif. Namun, tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, Kaisar Iblis kuno tampak cukup tenang dan percaya diri. Dia sepertinya tidak memperhatikan cacing panjang liar di depannya. Wilayah selatan Pasar Iblis. Awan tebal di langit menunjukkan warna merah jambu yang aneh. Di atas awan, bau yang sangat berdarah bisa tercium. Dan awan tidak statis, tetapi terus bergelombang. Di balik lapisan awan, ada roh jahat yang sangat besar berdiri. Ukurannya tidak terlalu besar, dan tingginya sekitar 100 meter. Tubuh hanya memiliki kerangka dan tidak memiliki bulu, tetapi sepasang tulang sayap terlihat jelas, dan Anda dapat melihat bahwa itu adalah seekor burung. Burung ini penuh dengan tulang pucat, tanpa daging dan darah. Di kepalanya terdapat sepasang mata berwarna merah yang bersinar bagaikan permata, meski tersembunyi oleh awan namun tetap terlihat jelas. Burung itu tidak bergerak, namun nafasnya menyelimuti segala arah. Nafas berdarah semakin kuat dan kuat, membuatnya mual. Di lingkungan ini, apapun yang bergerak sepertinya akan diperhatikan oleh burung ini. Pada saat ini, pada jarak sekitar 500 meter di depan burung ini, Kaisar Iblis berdarah bersinar dengan darah, ekspresinya sangat serius. Dia tahu betul bahwa burung yang dia temui adalah salah satu dari 4 pejuang hebat di bawah Kaisar Iblis legendaris, bangau aneh di awan. Dan di wilayah barat Pasar Iblis. Di antara pegunungan yang gelap, ada kabut tebal yang tebal. Di dalam kabut, bidang penglihatan terbatas dan tidak ada yang terlihat. Bahkan melalui perasaan ketuhanan, akan terhalang oleh kabut ini, dan sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Di atas pegunungan, di bagian terdalam gunung ini, terdapat lembah di sekelilingnya. Di posisi ini, kabut lebih tebal, telah mencapai titik di mana dia tidak bisa melihat tubuhnya. Dan tepat setelah kabut, ada pupil besar di permukaan gunung tertinggi. Pupil mata ini seperti bertatahkan di dinding gunung, seperti permata. Namun, ia berkedip, pada frekuensi tertentu, berkedip terus-menerus. Bola mata menunjukkan warna gelap, namun cahaya pada pupil terus berubah, terkadang langsung kehilangan warna dan berubah menjadi cermin. Diameter mata besar ini lebih dari 2 km, sehingga tertanam di dinding gunung. Tepat di depan mata besar ini, beberapa mil jauhnya, Kaisar Iblis Ilusi berhenti, tak bergerak. Wajahnya sangat jelek, dan dagunya masih berlumuran darah. Sebelumnya ia berhasil memecahkan masalah kabut yang menghalangi penglihatannya melalui metode peri yang ia kuasai. Kemudian, dia melewati senjatanya dan melihat mata besar di titik terdalam. Pada saat pemandangan kedua pihak bertemu di udara, Kaisar Iblis Ilusi merasa bahwa roh primordial akan runtuh, dan langsung menyemburkan seteguk darah, menyebabkan kekuatan abadi di tubuhnya menjadi sangat tidak teratur. Saat ini, dia merasa panik di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa mata besar yang dilihatnya, adalah mata besar Wushan yang legendaris. Dia terpukul keras hanya dengan melihat satu sama lain. Jika mata besar Wushan adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, dia harus mengalahkannya jika ingin lulus ujian. Mereka perlu diuji sama seperti saya. Kaisar Iblis Ilusi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, bum bum bum. Di wilayah timur reruntuhan iblis, suara gemuruh terus berlanjut. Tubuh raksasa laut hantu yang sangat besar masih tergantung di dasar laut hantu, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh darinya telah menyebabkan masalah besar bagi Han Miaoyi dan Kaisar Lik. Adapun Fang Yu, dia sudah berdiri di atas tubuh monster raksasa laut hantu. Dibandingkan dengan seluruh monster raksasa laut hantu, ukurannya terlihat lebih rendah dari semut. Fang Yu berdiri di sini sebentar, masih memikirkan tindakan pencegahan tertentu.
Dia ingin membunuh monster raksasa laut hantu dengan satu pukulan, jadi dia mempertimbangkan berbagai mantra berskala besar dalam ingatannya. Namun, mantra skala besar ini harus dikurangi kekuatannya. Adapun Li Huo, tidak bisa sepenuhnya terintegrasi dengan mantra ini. Oleh karena itu, Fang Yu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa, lebih baik menyelesaikan masalah secara langsung dengan tinjunya. Kesulitan monster raksasa laut hantu terletak pada ukuran tubuhnya, banyaknya tentakel, dan vitalitas yang luar biasa. Tapi Fang Yu, sebenarnya, dia tidak pernah memverifikasi bahwa pukulan penuhnya saat ini, seberapa kuatnya. Belum lagi saat ini, bahkan ketika dia berada di bumi, dia tidak pernah memverifikasi hal tersebut. Bila tidak diperlukan, hal semacam ini benar-benar tidak dapat diverifikasi, jika tidak maka dapat menimbulkan bencana besar. Tetapi pada saat ini, setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk menggunakan tinjunya untuk memecahkan monster raksasa lautan hantu. Andalkan saja kekerasan. Pada saat kritis, dia benar-benar lebih mempercayai tinjunya daripada berbagai teknik kuat dan misterius dalam ingatannya. Oke, cobalah dulu, dan kamu akan ditangani dengan satu pukulan. Fang Yu menundukkan kepalanya, mengangkat kakinya dan menginjak tanah abu-abu kehitaman di bawahnya. Ini sebenarnya adalah kulit monster raksasa laut hantu. Meskipun dia belum melakukannya, setelah berdiri di sini begitu lama, Fang Yu tahu. Kulit monster raksasa laut hantu itu sangat tebal, tidak lembut, tetapi sekeras baju besi. Harus dikatakan bahwa Fang Yu ingin membunuh monster raksasa laut hantu dengan satu pukulan, dan itu masih sulit. Setidaknya, dia sendiri tidak memiliki keyakinan penuh. Tapi apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. Lagi pula, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk monster raksasa laut hantu ini. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan naik ke udara seperti roket, bergegas menuju langit. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti anak panah emas yang melesat ke langit, hanya menyisakan bayangan yang sangat panjang. Han Miaoyi di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya yang indah berkedip-kedip. Di sisi lain, Li Qing mengerutkan kening. Bum bum bum. Fang Yu terbang ke langit, sangat cepat. Raksasa laut hantu juga menyadari keberadaan Fang Yu, dan ratusan tentakel menyerang secara langsung. Fang Yu mengabaikannya dan bergegas menuju langit dengan momentum paling dahsyat. Jika ingin pukulan untuk membunuh monster raksasa laut hantu tersebut, kamu harus meninggalkan jarak yang cukup. Desir-desir, Fang Yu terbang menuju langit, dan segera mencapai ketinggian di luar jangkauan tentakel itu. Namun, masih berada di lautan hantu. Saudara Fang, pada saat ini, Han Miaoyi memberikan suara pada Fang Yu, dengan nada ragu. Kamu kembali sekarang, kata Fang Yu, semakin jauh dari monster raksasa laut hantu ini, semakin baik. Aku mundur, kakak Fang, kamu ingin? Han Miaoyi bertanya dengan heran. Ya, saya akan menggunakan pukulan terkuat, kata Fang Yu, jika tidak, itu tidak akan ada habisnya dan banyak waktu akan terbuang sia-sia. Oke. Aku akan mundur sekarang. Han Miaoyi menjawab, Saudara Fang, dapatkah Anda memberitahu saya, jenis sihir apa yang merupakan pukulan terkuat Anda? Saya akan mengamati dan mempelajarinya di sebelah saya. Nada suara Han Miaoyi jelas sedikit bersemangat. Mantra, tidak, itu hanya pukulan, kata Fang Yu. Itu, apakah metode tinju? Apa nama metode tinju ini? Han Miaoyi bertanya lagi. Sebut saja, pukulan yang harus membunuh. Fang Yu menggaruk kepalanya dan menjawab. Pukulan ini, memang, bukanlah tinju salib surgawi, juga bukan tinju salib Wandao. Pukulan ini, akan menjadi perpaduan hebat dari berbagai kemampuan sihir yang saat ini dikuasai oleh Fang Yu. Oleh karena itu, pukulan yang harus membunuh terdengar seperti sebuah trik kecil, tetapi itulah arti dari pukulan tersebut. Begitu pukulan ini dilakukan, itu akan membunuh. Satu pukulan, begitu, Saudara Fang. Han Miaoyi tidak ragu dengan nama itu. Wah, pada saat ini, dia dengan cepat mundur, sambil terus-menerus menghindari kejaran tentakel itu. Di sisi lain, Li Qing pertama-tama melihat ke posisi Fang Yu, lalu melihat ke kejauhan dan dengan cepat mundur. Han Miaoyi mengerutkan kening, matanya dingin. Kedua orang ini, apakah mereka mencoba melarikan diri? Baginya, ini adalah hal yang baik. Monster raksasa laut hantu adalah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Monster,
selama dia bisa lulus ujian tersebut, dia pasti bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Monster. Dari usia kelangsungan hidupmu, kamu adalah senior, tapi untuk warisan Kaisar Iblis, aku pribadi yang akan menghukummu. Kaisar Lik menundukkan kepalanya dan melihat monster raksasa laut hantu di bawah, dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Fang Yu di udara melirik ke posisi Kaisar Lik, lalu melihat ke laut hantu raksasa di bawah. Bahkan di ketinggian 3 atau 4 kilometer, masih belum bisa melihat seluruh tubuh monster raksasa laut hantu tersebut. Ukuran monster raksasa laut hantu bisa dibayangkan. Tapi juga karena ukurannya yang cukup besar sehingga sedikit menantang bagi Yu yang lain. Sekarang dia akan melakukannya. Fang Yu melirik ke posisi Lee King lagi, membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berbicara. Lupakan saja, dia tidak perlu mengingatkan Lee Queen untuk mundur, dia masih asing. Jika Lee King pintar, dia akan menyingkir. Jika Anda tidak pintar, Anda pantas mendapatkannya. Bas, Fang Yu berpikir, dan cahaya keemasan menyala di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya menjadi tembus cahaya, dan meridian yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya seperti semacam simbol pola. Di antara murid-murid, segel jalan itu berputar perlahan. Seluruh tubuhnya seperti nyala api emas yang menyala. Nafasnya juga menjadi sangat tirani pada saat ini. Satu lapisan formulir, buka. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat monster raksasa laut hantu di bawah, mengangkat tangannya dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Persiapan sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya, saatnya melakukannya. Setelah Fang Yu menggerakkan otot dan tulangnya, dia melihat ke bawah ke arah monster raksasa laut hantu di bawah, dan tanda jalan di pupilnya perlahan berubah. Dalam penglihatan Dao Ziyin, dia bisa melihat seluruh tubuh monster raksasa laut hantu. Terlebih lagi, melalui kekuatan mata jalan, bagian tengah tubuh raksasa laut hantu itu terkunci. Dan disinilah pukulan Fang Yu akan mengenai. Dengan pukulan ini, kekuatannya harus cukup untuk menyebar ke seluruh tubuh monster raksasa laut hantu, untuk mengalahkannya dengan satu pukulan. Oke, ayolah. Fang Yu menyipitkan mata, membalikkan tubuhnya, menukik ke bawah menuju tempat yang dikunci oleh mata Dao. Bum bum bum. Pada saat ini, Fang Yu, seperti meteor dari langit, menukik menuju monster raksasa laut hantu di bawah dengan kecepatan tercepat. Kecepatannya sangat cepat, bahkan air laut telah dikeluarkan olehnya dengan zona kekosongan emas yang jelas. Boom! Kecepatan Fang Yu menjadi semakin ganas, dan semakin dia turun, semakin kuat auranya. Lee King yang masih bertarung dengan puluhan tentakel merasakan aura jatuh dari langit, wajahnya berubah drastis, dan kepalanya tiba-tiba mendongak. Kemudian, dia melihat cahaya keemasan menukik ke bawah di kejauhan. Ini adalah, Lee King tidak bereaksi untuk beberapa saat, hanya menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Ledakan, saat ini, masih ada jarak 7 atau 800 meter dari setan raksasa laut hantu. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menggenggam pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Bas, tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya bersinar ungu. Di saat yang sama, tanda jalan di punggung tangan kanan itu seperti nyala api yang menyala, dan cahayanya bahkan lebih terang. Kekuatan 10.000 cara, kekuatan jalan besar, ditumpangkan lagi. Tapi ini tidak cukup. Di tangan kanan Fang Yu, nyala api nyata menyala. Nyala apinya berwarna emas, tetapi juga memberkati kekuatan pemurnian Ruyi Qinglian. Obor Qinglian, dan tepat di lapisan luar kepalan tangan, ada siluet kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya biru. Bayangan kepalan tangan itu jauh lebih besar dari kepalan tangan itu sendiri, memancarkan semburan udara sedingin es. Inilah arti dari dingin yang ekstrim. Desir-desir, Fang Yu semakin dekat dengan monster raksasa laut hantu itu. Saat ini, nafasnya telah menyelimuti penonton. Tekanan yang dikeluarkan juga telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, Lee King di kejauhan pulih. Hatinya terguncang dan dia menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Namun, dia tidak mundur, tetapi tetap di tempatnya, menatap tajam ke arah Fang Yu. Ya, pada saat ini, monster raksasa laut hantu itu sepertinya merasakan bahaya datang, dan tanpa diduga mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Di saat yang sama, tentakel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara, sepertinya ingin membentuk keberadaan seperti payung. Namun, kecepatan Fang Yu terlalu cepat, dia sudah melewatinya sebelum tentakel ini bergabung. Saat ini, dia berada kurang dari
100 meter dari posisi yang dikunci oleh Eye of the Avenue. Pupil Fang Yu terbakar seperti api yang berkobar, wajahnya tanpa ekspresi, tangan kanannya tiba-tiba meledak. 1 detik kemudian, ledakan, pukulan ini menghantam bagian tengah tubuh monster raksasa laut hantu itu. Dan pukulan ini bukanlah pukulan langsung. Pukulan besar ini dibagi menjadi 3 level. Hal pertama yang meledak bukanlah kekuatan menakutkan yang paling dalam, tetapi bayangan tinju terluar yang terkondensasi dari arti dingin yang ekstrim. Kuan Ying meledak begitu menyentuh permukaan tubuh monster raksasa laut hantu itu. Arti dari dingin yang ekstrim menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak, kemanapun rasa dingin yang ekstrim pergi, nafas dingin langsung menembus dari permukaan kulit hingga ke dalam daging dan darah, membentuk pembekuan total. Sebarkan seluruhnya, bekukan seluruhnya. Dan lapisan kedua tepat di balik arti dingin yang ekstrim, adalah api suci Qinglian. Ledakan, api suci Qinglian mulai menyala di area beku yang artinya sangat dingin. Dan lapisan terakhir adalah kepalan tangan yang memberkati kekuatan 10.000 cara dan kekuatan jalan besar. Kekuatan yang terkandung dalam tinju ini membuat lubang besar tepat di permukaan monster raksasa laut hantu. Bum bum bum, kulit terluar dari kulitnya hancur, dan daging serta darah yang telah membeku di dalamnya karena sangat dingin pun hancur. Bising, dan pembakaran api suci Qinglian berarti membakar buih daging yang hancur menjadi abu. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap. Kekuatan pukulan Fang Yu yang mengerikan membuat raungan keras monster raksasa laut hantu itu tiba-tiba berhenti. Boom boom boom! Berfokus pada bagian yang terkena pukulan Fang Yu secara langsung, kekuatan menyebar ke sekeliling, terus-menerus menghancurkan tubuh raksasa laut hantu. Pertama dibekukan dengan arti sangat dingin, kemudian ditutupi oleh api suci Qinglian, dan akhirnya dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Ini adalah struktur 3 tingkat dari pukulan yang harus dibunuh. Meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai teknik tinju, teknik ini cukup halus dalam hal kombinasinya. Selain itu, selain Fang Yu, tidak ada seorang pun, atau makhluk, yang dapat melancarkan pukulan setinggi itu. Boom! Ledakan terus berlanjut, dan seluruh dasar laut berguncang hebat, menyapu gelombang tornado yang bergejolak. Pada saat ini, penglihatannya terhalang sepenuhnya. Dampak yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Meskipun Li Qing di kejauhan telah menyiapkan sejumlah pertahanan, dia masih terpesona oleh serangan ini. Gemuruh, seluruh wilayah timur reruntuhan iblis, yang disebut Laut Hantu. Seolah-olah akhir akan datang, seluruh ruang hampir runtuh. Di tengah ledakan, Fang Yu menarik tinjunya. Saat ini, di tinjunya, berbagai kemampuan masih melonjak dan terjalin, mengeluarkan suara, sila, memancarkan semburan udara putih. Bagi Fang Yu, yang telah membuka lapisan bentuk, pukulan tadi tidak dianggap menghabiskan kekuatan seluruh tubuhnya. Faktanya, dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya pada awalnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia sepertinya memiliki penilaian kasar terhadap kekuatannya sendiri, jadi dia menahannya. Dia selalu merasa jika dia benar-benar menggunakan pukulan penuhnya, seluruh reruntuhan iblis mungkin akan runtuh. Dengan cara ini, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tentu saja, perasaan ini mungkin sedikit berlebihan, dan Fang Yu sendiri tidak tahu. Tapi sejauh menyangkut situasi saat ini, dia akan membunuh seluruh monster raksasa laut hantu dengan sebuah pukulan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Boom! 78 jaringan China. Ledakan berlanjut. Dilihat dari penglihatan Dadawai, pukulan Fang Yu membuka lubang dari tengah, dan bukaan lubang itu meluas dengan cepat. Saat ini, pintu masuk gua telah meluas ke seluruh tubuh monster raksasa laut hantu. Di hadapan kekuatan yang menghancurkan, tubuh monster raksasa laut hantu yang besar dan tebal. Akhirnya, itu benar-benar hancur. Setelah dihancurkan, masih menyala oleh api suci Qinglian, dan terbakar sampai mati di langit, tidak meninggalkan vitalitas. Ledakan tersebut berlangsung cukup lama. Selama periode ini, Fang Yu mengkonfirmasi kematian monster raksasa laut hantu. Setelah itu, dia kembali ke bentuk normalnya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi menyebar ke segala arah. Jika monster raksasa laut hantu ini benar-benar ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Monster. Jadi, sekarang, Fang Yu lulus ujian. Bagaimanapun,
Anda harus mendapatkan sesuatu, bukan? 166. Boom! Pada saat ini, meskipun suara ledakan terus berlanjut, suaranya semakin kecil. Di kejauhan, Han Miaoyi kembali sadar, melihat ke bawah, monster raksasa laut hantu telah menghilang. Dan bahkan dasar laut hantu diledakkan ke dalam jurang tak berujung oleh pukulan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Han Miaoyi hanya terkejut dan luar biasa di matanya yang indah. Di sisi lain, Kaisar Lik, yang terangkat oleh kekuatan, menstabilkan sosoknya, melihat ke arah Fang Yu, dan kemudian turun, wajahnya juga penuh rasa tidak percaya. Monster raksasa laut hantu, hilang. Itu dia, menghilang di depan mataku. Apakah Fang Yu yang melakukannya? Metode apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan, monster raksasa laut hantu itu dipecahkan oleh Fang Yu, lalu apa yang harus dia lakukan? Ini adalah ujian yang ditinggalkan Kaisar Iblis untuknya. Itu diselesaikan oleh Fang Yu. Ini, bagaimana dia harus menerimanya? Pada saat ini, Li Qing, gelombang turbulen muncul di dalam hatinya, bergetar terus-menerus. Untuk sesaat, otakku kosong, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Wah, Fang Yu dengan cepat terbang kembali ke sisi Han Miaoyi. Bagaimana, bolehkah aku membunuh dengan pukulan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah mempelajari sesuatu? Aku, mata Han Miaoyi membelalak, menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, aku tidak bisa belajar. Kamu tidak bisa belajar untuk belajar tetapi kamu tidak perlu berkecil hati. Anda adalah salah satu dewa dan monster di antara miliaran, dan potensi Anda tidak kecil. Fang Yu menepuk bahu Han Miaoyi. Dikatakan, petik 2 titik. Tidak heran kamu sepenuhnya patuh pada iblis nakalmu. Han Miaoyi menggigit bibir merahnya, menatap lurus ke arah Fang Yu, dan berkata, kamu terlalu kuat. Memuji kebiasaan ini secara langsung tidaklah baik, Anda harus mengubahnya. Fang Yu berkata, juga ketika saya tidak membicarakan hal ini, silakan lihat sekeliling dan lihat apakah ada kelainan. Situasi tidak normal. Han Miaoyi akhirnya tenang. Monster raksasa laut hantu ini telah terpecahkan, Kaisar Iblis harus selalu memberikan hadiah. Fang Yu bertanya, jika timur, barat, selatan dan utara adalah 4 jenderal sengit yang Anda katakan, maka, itu harusnya masuk akal. Ada 4 warisan, yang diserahkan kepada 4 kaisar. Saudara Fang, menurutmu apakah warisan Kaisar Iblis, akan dibagi menjadi 4 bagian? Han Miaoyi bertanya dengan alis sedikit mengernyit, bagaimana Kaisar Iblis yang meninggalkan warisan saat itu bisa yakin bahwa akan ada 4 kaisar di dunia iblis di masa depan. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu mengangguk, tetapi ada juga kemungkinan bahwa kehendak Kaisar Iblis masih ada di sini, jadi aku tahu situasi saat ini. 78 Zhong Wenwang. Namun, dari sudut pandang Kaisar Iblis, termasuk sudut pandang banyak pembangkit tenaga listrik, jika mereka ingin mempertahankan warisan, kebanyakan dari mereka akan melakukan beberapa ujian untuk memilih penerus terbaik. Dari sudut pandang ini, meskipun Anda mengetahui bahwa ada 4 kaisar, tidak perlu mempertahankan 4 garis keturunan, tinggalkan saja 1 garis keturunan, lalu pilih salah satu yang memiliki kekuatan terkuat untuk diwarisi adalah jawaban yang benar, bukan? Fang Yu mengerutkan kening, menganalisis. Tapi dia banyak menganalisis, dan itu tidak masuk akal. Karena semuanya, dapat dijelaskan oleh preferensi Kaisar Iblis. Mungkin Kaisar Iblis ingin meninggalkan warisan kepada 4 kaisar dan membuat klan Iblis lebih kuat, ini juga mungkin. Tapi bagaimanapun juga, monster raksasa laut hantu telah terpecahkan, meskipun tidak bisa mendapatkan warisan secara langsung, pasti selalu ada beberapa petunjuk, bukan? Fang Yu dan Han Miaoyi sama-sama memperhatikan sekeliling. Namun, tidak ada yang ditemukan. Di kejauhan, Li Qing juga pulih dari keterkejutannya. Dia menjadi tenang dan tenang. Kekuatan Fang Yu memang melebihi ekspektasinya. Tapi sekarang, bukan itu masalahnya. Poin kuncinya adalah apakah warisan Kaisar Monster akan muncul setelah monster raksasa laut hantu terpecahkan. Bagaimanapun, dia ingin mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Sedangkan untuk hal lainnya bisa dikesampingkan dulu. Oleh karena itu, Li Qing saat ini juga sedang mengamati sekeliling. Raungan di sekitar masih terus berlanjut. Setelah monster raksasa laut hantu dibombardir dan dibunuh, seluruh dasar laut berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil,
terus-menerus menimbulkan gelombang. Namun selain itu, tidak ada pengecualian lainnya. Setelah menunggu lama, tetap tidak ada kelainan. Fang Yu mengerutkan kening. Mustahil, monster laut hantu ini, membunuhnya dengan sia-sia. Tidak mungkin. Fang Yu melihat sekeliling, tapi ada lautan tak berujung di sekelilingnya, dan tidak ada pintu masuk dan keluar yang jelas. Seiring berjalannya waktu, bahkan suara gemuruh pun menghilang. Di bawah dasar laut, keheningan yang mematikan kembali terjadi. Fang Yu melihat posisi Li Qing. Kaisar Li juga menatap Fang Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Menilai dari situasi Li Qing, dia juga tidak mendapatkan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya sedikit lega. Hei, Li Qing, apa yang terjadi? Ketika dia bebas, Fang Yu ingin menggoda Li Qing dan bertanya. Melihat Fang Yu mengambil inisiatif untuk berbicara, mata Li Qing tampak menakjubkan, tetapi dia tidak menjawab. Raksasa laut hantu ini sudah mati, kenapa warisannya belum diberikan kepadaku? Fang Yu berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, wajah Kaisar Li tiba-tiba menjadi dingin, matanya meledak dengan niat membunuh yang jelas, dan dia berkata dengan suara dingin, warisan Kaisar Iblis hanya milik ras iblis kita. Itu milikku, The League Emperor. Sekalipun ada, itu tidak ada hubungannya denganmu, biksu asing. Kata-kata ini hampir terlontar. Ini karena, Kaisar Li sekarang menghadapi Fang Yu, tanpa rasa percaya diri di hatinya. Saya baru saja melihat adegan di mana Fang Yu membombardir monster raksasa laut hantu dengan satu pukulan. Dia tidak bodoh, dia tahu apa maksudnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak mampu menghancurkan monster raksasa laut hantu hanya dengan satu pukulan. Namun, meski tidak ada kepercayaan di hatinya, dia tidak bisa mundur saat ini. Ini adalah warisan Kaisar Iblis. Dia harus mendapatkannya. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia tidak bisa mundur dan membiarkan warisan Kaisar Iblis keluar. Aku membunuh monster raksasa laut hantu, tapi kamu membuatku tidak bisa memikirkannya. Ini keterlaluan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu tidak bergerak, aku punya kemampuan untuk membunuhnya. Kaisar Li berkata dengan dingin, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis kepada 4 kaisar kita. Kamu adalah orang luar, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki pasar iblis. Jika bukan karena zaman kuno pendapat Kaisar Iblis sendiri. Oke, jangan kentut, warisan Kaisar Iblis ini, kecuali Kaisar Iblis menuangkan warisan langsung ke tubuhmu dan memaksamu untuk mendapatkannya dia. Senyuman Fang Yu menyatu, nada suaranya menjadi dingin, dia berkata, kamu harus menimbang dirimu sendiri terlebih dahulu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku? Kamu, saat ini, mata Li Qing terbuka lebar, mengamuk, tetapi tidak dapat berbicara. Selama bertahun-tahun, di dunia iblis. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Arogansi tertinggi, arogansi tertinggi. Kata-kata yang diucapkan Fang Yu membuatnya merasa sangat kesal. Jika kamu tidak menerimanya, lakukan sekarang jika kamu tidak menerimanya. Fang Yu menyingsingkan lengan bajunya. Melihat pemandangan ini, wajah Li Qing berubah sedikit, mengertakkan gigi, dan ingin berbicara. Bas, saat ini seberkas cahaya jatuh dari langit. Sinar cahaya jatuh langsung ke Kaisar Li, menutupinya sepenuhnya. Kaisar Li tertegun sejenak, lalu menyeringai, dan tertawa, hahaha, kamu benar, Kaisar Iblis baru saja menanamkan warisan kepadaku. Terima kasih telah membantuku memecahkan monster raksasa laut hantu, hahaha. Fang Yu mengerutkan kening. Hei, hei, pada saat ini, 2 sinar cahaya jatuh dari langit, menutupi dirinya dan Han Miaoi. 166. Sepertinya kamu salah memahami arti Kaisar Iblis. Fang Yu dalam sorotan berkata sambil tersenyum tipis. Dalam sorotan cahaya, Anda bisa merasakan kehangatan. Suasana dingin di lautan hantu, serta paksaan yang terus-menerus, telah menghilang. Kaisar Li di kejauhan menatap Fang Yu, ekspresinya jelek. Saya pikir Fang Yu akan dikeluarkan karena dia tidak memiliki darah klan monster, tapi saya tidak berpikir berkas cahaya masih jatuh. Fang Yu menerima perlakuan yang sama seperti dia. Meskipun saya tidak tahu apakah saya akan melihat warisan Kaisar Iblis selanjutnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Fang Yu dapat terus bersaing dengannya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dilihat dari kekuatan Fang Yu, dia benar-benar ingin bertarung dengannya demi warisan Kaisar Iblis, dia mungkin tidak bisa menang.
Warisan yang semula menjadi milik, mungkin direbut oleh biksu asing. 78 Chinese Network. Hati Li Qing seperti terbakar api, sangat tercekik. 166. Sebaliknya, Fang Yu tersenyum cerah. Bas, kekuatan ruang dilepaskan dalam pancaran sinar. Jelas sekali, untuk diteleportasi. Fang Yu siap untuk ini. Wah, setelah beberapa saat, cahayanya menyempit. Fang Yu, Han Miaoyi, dan Li Qing menghilang satu demi satu. Di lautan hantu, masih ada kekacauan. Setelah Fang Yu menunggu untuk pergi, tempat itu menjadi mati total, dan tidak ada lagi vitalitas. Di tengah ngarai, sebelum prasasti. Desir, 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 tiga sosok muncul di udara satu demi satu. Itu adalah Fang Yu, Han Miaoyi, dan Li Qing. Melihat prasasti batu besar di depannya, apakah itu Fang Yu atau Li Qing, dia tertegun sejenak. Ini, kembali ke titik awal semula. Setelah menyelesaikan monster raksasa laut hantu, meskipun Anda tidak bisa mendapatkan warisan Kaisar Iblis secara langsung, haruskah Anda pergi ke lokasi tes berikutnya? Ini langsung kembali ke asal, apa maksudnya? Apakah ini berarti memulai kembali? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap prasasti di depannya. Saat ini, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tepat sebelum memasuki pasar iblis, ketika berdiri. Di depan prasasti ini, hanya dua karakter yang terukir pada prasasti tersebut. Itu adalah kata, pasar monster. Namun kini, kedua karakter di stone tablet tersebut telah menghilang. Sebaliknya, adalah tulisan dari atas ke bawah. Tapi Fang Yu tidak bisa memahami tulisan ini sama sekali. Sepertinya ini semacam font kuno yang eksklusif untuk Yaosu. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap Li Qing tidak jauh dari situ. Namun, Li Qing saat ini juga mengerutkan kening, dan wajahnya penuh kebingungan. Jelas sekali, dia juga tidak bisa memahami tulisan di prasasti itu. Aneh, bagaimana menurutmu tempat seperti reruntuhan iblis ada untuk ras iblis? Tapi kata-kata yang ditinggalkannya bahkan tidak dapat dipahami oleh Kaisar Iblis dalam ras iblis. Mata Fang Yu berkedip, dan hatinya penuh. Itu adalah keraguan. Saudara Fang, prasasti ini. Saya merasa saya dapat memahami beberapa. Pada saat ini, Han Miaoyi di samping tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Xian Han Miaoyi, dan bertanya dengan heran, apakah kamu yakin, kamu bisa mengerti? Hanya dapat memahami sebagian dari isinya. Han Miaoyi mengangguk lembut, menatap lurus ke prasasti di depan matanya yang indah. Apa yang kamu mengerti? Fang Yu bertanya. Hidup, daerah terlarang, mereka yang masuk, mati. Wajah cantik Han Miaoyi penuh dengan keterkejutan. Dia mengucapkan kata-kata ini sesekali, dan wajahnya menjadi pucat. Entah kenapa, hanya dengan melihat tulisan di tablet batu ini, dia jelas merasakan aura pembunuhan. Aura pembunuh ini langsung menekan jiwanya dan membuatnya merasa sedikit tercekik. Di wilayah kehidupan yang terbatas, mereka yang masuk akan mati. Fang Yu mengerutkan kening, matanya berkedip. Ini adalah beberapa karakter yang dapat saya pahami, dan ada karakter lain, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Han Miaoyi berkata dengan lembut. Karakter-karakter ini tampaknya sama sekali tidak dapat dipahami oleh Li Qing, mengapa kamu dapat memahami beberapa di antaranya? Fang Yu memandang Han Miaoyi dengan sedikit terkejut dan bertanya. Han Miaoyi kembali sadar, memandang Fang Yu, dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi dari pengetahuan saya, memang ada beberapa karakter yang dapat dipahami, seolah-olah sudah ada dalam ingatan. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan prasasti batu di depannya, mengerutkan kening lebih erat. Tulisan pada prasasti di pasar iblis ini tidak dapat dipahami oleh Kaisar Iblis, tetapi Han Miaoyi dapat memahami sebagian darinya. Ini terlalu aneh. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Han Miaoyi, juga layak untuk dipelajari. Hidup dilarang, dan mereka yang masuk akan mati. Meskipun isinya terputus-putus, namun tidak dapat menjelaskan arti keseluruhan prasasti. Tapi hanya 7 kata ini yang terdengar, rasanya sangat salah. Apa saja batasan dalam kehidupan? Karena pasar monster ini ada, bukankah tinggal menunggu keturunan ras monster menemukannya? Dan isi tablet batu ini, bagaimana kamu bisa melihatnya jika kamu tidak masuk ke sini? Terlalu kontradiktif untuk mengatakan bahwa ini adalah kawasan terlarang bagi kehidupan. Adapun 3 kata masuk kematian jika dipadukan dengan area terlarang kehidupan mudah dijelaskan, hanya sekedar peringatan.
Mungkin tulisan di sini tidak mengacu pada keseluruhan reruntuhan iblis, tapi area tertentu di reruntuhan iblis. Fang Yu berpikir dalam hati. Jadi, di daerah mana? Fang Yu menoleh dan melihat sekeliling.